Pelayanan Pastoral Mahasiswa Keuskupan Surabaya atau sering disingkat dengan PPMKS adalah pelayanan persekutuan mahasiswa Katolik di wilayah Keuskupan Surabaya yang bernaung di bawah koordinasi karya pastoral KKP Keuskupan Surabaya. PPMKS memiliki reksa pastoral khusus yang mewadahi komunitas akademis sehingga dipimpin oleh Romo Kapelan mahasiswa sebagai koordinator PPMKS, sebagai gembalanya di bawah otoritas ordinaris wilayah setempat. PPMKS mengayomi seluruh keluarga mahasiswa Katolik atau KMK yang berada di wilayah Keuskupan Surabaya. Pemare adalah wisma yang disediakan oleh Keuskupan Surabaya untuk memfasilitasi kegiatan KMK dan dikelola penuh oleh pengurus PPMKS. Pemare berlokasi di Jalan Samratulangi nomor 6, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Visi-visi dari PPMKS yang pertama adalah visi PPMKS sebagai wadah pelayanan pastoral mahasiswa Katolik dalam mewujudkan persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misionaris menuju hidup yang berkelimpahan. Lalu untuk misi dari PPMKS tersendiri adalah menjadi koordinator, fasilitator, dan animator bagi mahasiswa Katolik untuk mewujudkan diri sebagai kader gereja dan bangsa yang andal, militan, dan aktual di tengah gereja serta masyarakat. Aku dari Divisi Kerohanian. Apa sih Divisi Kerohanian itu? Divisi Kerohanian merupakan salah satu divisi yang bertanggung jawab terhadap Romo Kapelan Pastoral Mahasiswa melalui ketua. Terkait apa aja? Terkait tata peribadatan, sakramental, dan juga katekumen bagi teman-teman KMK. Nah, apa aja sih program kerja dari Divisi Kerohanian? Yang pertama ada misa mahasiswa. Misa mahasiswa ini ditujukan untuk teman-teman KMK di seluruh Keuskupan Surabaya, dan kita biasanya mengadakannya setiap sebulan sekali. Lalu kemudian ada Retra BPH KMK. Retra BPH KMK merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pada mengurus harian KMK guna untuk saling bertukar informasi dan juga menjadi wadah teman-teman KMK untuk menyampaikan apa yang teman-teman butuhkan dari PPMKS. Dan juga ada kegiatan internal lainnya, misalnya ada misa pertama, lalu juga ada misa Jumat Legi, dan juga ada ibadat taubat. Lalu semuanya, perkenalkan, namaku Gisel, aku dari Divisi Hubungan Masyarakat. Nah, Humas itu divisi yang bertanggung jawab kepada Pastor Kapelan Mahasiswa melalui ketua terkait relasi dan penyaluran informasi kepada KMK di seluruh Keuskupan Surabaya dan pihak eksternalnya. Nah, ini banyak yang tanya soal Humas itu ngapain aja gitu. Yang pertama, kami mengadakan visitasi KMK. Jadi kami yang akan datang ke kampusnya teman-teman KMK, sekalian kami juga mengadakan sensus KMK yang isinya juga berkaitan dengan sejarah KMK, hari jadinya KMK, kemudian program kerjanya KMK. Nah, untuk kegiatan yang ketiga dari Divisi Humas itu adalah delegasi. Jadi kami akan datang ke acara-acaranya teman-teman KMK. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Caca. Aku dari Divisi Sosial Budaya. Apa sih Divisi Sosial Budaya itu? Divisi Sosial Budaya adalah divisi yang bertanggung jawab kepada Pastor Kapelan Mahasiswa melalui ketua terkait kegiatan sosial dan budaya, di mana kami juga memfasilitasi kebutuhan KMK di Keuskupan Surabaya ini. Lalu, Divisi Sosial Budaya juga bertugas untuk menyalurkan minat dan bakat para KMK di bidang seni budaya. Selain itu, kita juga mengkoordinir aksi sosial kemanusiaan. Nah, divisi kami memiliki 3 program. Program yang pertama adalah PPM Gathering, di mana PPM Gathering merupakan wadah bagi para KMK di Keuskupan Surabaya
untuk berkumpul dan bersatu dalam satu forum. Lalu proker yang kedua adalah fun jamming, di mana fun jamming merupakan event untuk menyalurkan minat dan bakat para KMK dalam bidang bermusik. Lalu proker yang ketiga adalah proker bakti sosial, yaitu baksos, di mana kita akan melakukan aksi sosial kemanusiaan kepada masyarakat sekitar dan berbagi sukacita bersama PPMKS. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo semuanya. Saya Yohanes Mardika Arya dari Divisi Kominfo. Jadi, Divisi Kominfo merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap pastor kapelan mahasiswa melalui ketua terkait komunikasi sosial, informasi, dokumentasi, serta publikasi terkait kegiatan yang berlangsung di dalam PPMKS. Program kegiatan kami di Kominfo yang pertama yaitu optimasi sosial media. Jadi, optimasi sosial media ini meliputi pembuatan konten, poster, maupun informasi penting lain untuk teman-teman mahasiswa melalui via media sosial. Selain itu, kami juga mengadakan program podcast, di mana podcast ini akan berguna sebagai tempat mahasiswa untuk berdiskusi, menyalurkan pendapat, ataupun sekedar bercerita. Kami juga berkomitmen untuk selalu konsisten, menyajikan informasi menarik, serta bermanfaat untuk semua teman-teman mahasiswa. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Anggi dari Divisi PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Jadi apa sih Divisi PSDM itu? Divisi PSDM adalah divisi yang bertanggung jawab pada pastor kapelan dan juga kepada ketua PPMKS yang nantinya bertugas untuk mengembangkan kinerja dari teman-teman pengurus PPMKS. Nah, kita juga punya beberapa proker nih. Yang pertama ada upgrading. Gimana sih proker upgrading itu? Jadi, proker upgrading itu proker di mana kita akan mengupgrade diri pengurus PPMKS, di mana kita akan mengingatkan pengurus PPMKS akan komitmen awal mereka saat join PPMKS dan juga semangat mereka supaya tidak luntur. Selanjutnya kita ada proker penilaian kinerja nih. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah kita mengevaluasi bagaimana kinerja dari teman-teman pengurus PPMKS yang nantinya membantu teman-teman untuk sadar bagaimana kualitas diri mereka dan juga sejauh mana mereka sudah berkontribusi terhadap PPMKS. Selain itu ada dua cara loh di dalam penilaian kinerja ini. Yang pertama adalah penilaian kerja individu atau koreksio fraterna. Yang kedua ada penilaian kinerja divisi atau evaluation group discussion. Nah, penilaian ini nantinya akan didampingi secara langsung oleh Romo loh. Jadi kita akan selalu mengevaluasi diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada proker namanya OPREC atau Open Recruitment. Jadi proker ini adalah pembukaan pendaftaran bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi pengurus PPMKS, di mana kita akan terbuka bagi teman-teman KMK yang ingin join kepada kita. Nah, OPREC ini biasanya diadakan antara bulan Juni sampai Agustus. Nah, bagi teman-teman yang ingin join nih jadi pengurus PPMKS, jangan lupa ya kita join. Ayo aku tunggu loh. Terakhir ada proker namanya kaderisasi. Nah, ini merupakan proker terakhir dari PPMKS di akhir periode, di mana proker ini juga lanjutan dari proker sebelumnya yaitu OPREC, di mana kaderisasi ini akan membuat kita membentuk karakter diri kita supaya kita dapat melayani Tuhan dengan secara maksimal sebagai pastoral mahasiswa. Sekian dari aku, terima kasih.